Etika individual yang pertama nyawanya ada di eling lan waspada. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik. Semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling terus waspada. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspada. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspada. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspada. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspada. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Ate tombo yen wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya aja korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Ate tombo yen wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling, waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, gak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling, waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga, orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Ya nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf.
Orang yang tidak mau memberi maaf, menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksama kasisipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak baca meskipun katanya Mangkunegara meskipun tidak persis. Tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, wah ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu adalah kareme angowos-owos uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temannya marah, dia ikut marah. Jadi, padahal kalau ditanya jenengan ki nesu nopo, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Nggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga tidak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Tidak pinter, tidak bisa mengendalikan diri. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngelingsemi. Gonyak-ganyuk ngelingsemi itu perilakunya ndak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi ndak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang ndak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara. Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan. Tapi enggak. Karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan
ndak boleh nggugu karepe priyangga. Nggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara, angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat, wis 9:30. Kemudian, kalau tadi ya aspek pasifnya, aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajar. Pandai bergaul, kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mung ngenaki tiasing liyan. Kan ada orang itu ditonton wae kita males. Diajak ngomong ndak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Wis nyebeli tenan. Ndak bisa diajak santai, nggak bisa. Kok jalan kaki aja mas? Emangnya ngerangkak? Ndak enak. Diajak guyon ndak bisa. Diajak serius sak karepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, ndak bangkit ajur ajar. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi, tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, alah wis tahu, wis ngerti. Ya kan, kadang-kadang kan kamu gitu aja. Alah wis ngerti, wis rasa diteruske. Wis tahu. Itu kan ndak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti. Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa. Nah, ini yang agak unik dari Wedotomo. Kalau tadi kan berhadapan dengan manusia sama etika individual. Sekarang ada perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa. Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wah wong Jawa bid'ah kabeh sini. Enggak, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah yang itu Tuhan. Sembahyang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan, maka lakukan yang terbaik. Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat.
Jadi ya sholat 5 waktu, fisik sifatnya, wudunya pakai air. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah raga muniku pakartining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cah kaya, sembahyang oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipto, atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu, tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Ada yang ketiga, naik kelas sedikit lagi setelah bersih jiwa kita, yang dilakukan apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah. Setiap detak jantung dan desah nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh, kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja. Tahalli ada level keempat, tajalli. Sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat. Kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursyidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah. Itu etika di hadapan Tuhan.